bebas aja, nanti kamu pilih 2 orang yang beruntung buat dapat Itu paling hadiah tentang pulsa 10k untuk 2 orang. Oke? Oh, iya iya iya. Kalau kayak gitu buat 2 orang ya? 2 orang, Yoi. 2 orang. Oke, sekarang kita mulai aja. Sebelum kita mulai Sebelum kita mulai podcast kita malam hari ini. Gimana kalau kita cek dulu intronya? Intronya ada? Nggak ada, ya udah. Oke, kita mulai aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngomongin soal seperti tema kita pada malam hari ini ya, itu bahasanya soal waktu dan kesempatan. Sebenarnya tema waktu dan peluang ya. Yap. Tema itu sebenarnya muncul dari pembahasan kita sebelumnya, di mana teman kita, salah satu pembicara kita bilang apa hal yang saat dia nanya apa hal yang kita sesalin saat ini. Hal yang kita sesalin saat ini itu adalah Terutama paling banyak waktu sih, paling besar itu waktu sih. kami yang sekarang udah umur 30-an, udah hampir 30 tahun, adalah kurangnya memanfaatkan waktu dengan baik di masa muda. Nah itu jadi gitu buat kita. Oh bener juga sih, kayaknya kita waktu masa-masa 20 tahun itu kita sering banget takut buat salah, masih sering banget takut buat ngelakuin sesuatu yang beda gitu, karena kita takutnya salah. Takut Atau salah. kita mungkin lebih sering ngabisin waktu buat main-main aja, kurang mengeksplor diri, atau mungkin kita justru sibuk sama ngabis waktu main game yang kita rasa game itu padahal game itu kan cuma buat hiburan aja buat kita kan, tapi kita lakuin secara kompetitif dan kita nggak kompetitif gitu dalam. Ujung-ujungnya jadi sebuah prioritas. Nah, ngomong-ngomong soal waktu itu, sekarang kami dari podcast kita ini kita udah punya bintang tamu ya, narasumber kita hari. Ada Tanti, gitu kan? Tanti Yulandika. Halo. Hai. Rijal aja. Iya, oh sorry ada suara bising di belakang. Enggak santai. BTW Rijal kurusan enggak? Lanjut. Nah, ngomong soal waktu tadi ya. Nah, kita udah undang Tanti ya. Kalau nanti bukan ceritain dikit siapa sih Tanti gitu kalau di bicara kita malam ini. Bener. Nah, Aku penasaran. intro dulu dikitannya. Nanti kamu lanjutin dan koreksi kalau ada salah. Oke? Oh, siap. Tanti adalah teman Pak Jem, teman SD SMP ya. Kemudian SMA kita berpisah gitu. Pak Jem ke selatan, dia ke timur, ke barat. Asik. Habis itu juga Tanti adalah alumni dari ITS, Institut Teknologi Surabaya. Yang kemudian 10 November. salah, bukan ITS ya. Institut Teknologi 10 November Surabaya gitu. Teknologi 10 November Surabaya. Yang nggak pernah kesana aku. Habis itu Tanti lanjut S2-nya di King College University of London, Inggris, benar nggak? Ya. Alhamdulillah. Asik. Yang sama-sama ya kampusnya mau di Ayunda lah kalau kalian mau tahu. Oh enggak. Sabar. Kita tetanggaannya sama Gita Gutawa. Gita Gutawa, tetanggaan sama Gita Gutawa. Iya. University juga. Asik juga. Dan juga dulu Tanti pernah ngobrol sih, Tanti pernah juga ke SMK ngobrol-ngobrol sama anak kelas yang sekarang udah lulus, ngobrolin soal gimana kehidupan seorang wanita muslimah di Inggris gitu ya kan. Nah, itu aku belum ada itu. Punya tema yang beda nih malam hari ini, kita bakal ngomongin soal waktu dan peluang kayak gitu. Nah, pertanyaan pertama nih Tan buat kamu nih, berapa penting sih buat kamu sekarang itu kalau kita ngobrolin soal waktu? Buat kamu seberapa penting sih buat kamu waktu dan peluang selama masa hidup kamu lah gitu. Kalau aku bilang selama saat ini mungkin cakupannya terlalu dikit, jadi sekarang tepatnya selama masa hidup kamu. Oke. Ya kalau ngomongin waktu ya jelas ya yang paling berharga itu sekarang tuh waktu, karena dibandingin uang atau misalnya kayak harta benda apapun itu jelasnya yang lebih berharga waktu, karena kalau waktu udah kita lewatin kita nggak bisa dapetin itu lagi gitu kan. Beda sama hal-hal lain misalnya kayak uang ataupun misalnya kayak kesehatan pun bisa kita jaga, tapi kalau uang tuh sulit buat kita jaga karena udah kita buang ya udah akan hilang gitu kesempatannya gitu kan. Dan kalau misalnya gimana cara manfaatin waktu sih tergantung sama apa yang kita inginkan aja gitu. Misalnya punya keinginan cita-cita besar apa di depan, ya kita manfaatin waktu kita supaya
bener-bener jalannya mengarah ke cita-cita itu, gitu aja simpelnya. Kayak misalnya, pengen lulus dengan nilai tinggi entar waktu UAN gitu kan. Jadi sekarang manfaat waktunya buat banyak-banyak belajar. Mungkin simpelnya gitu buat teman-teman yang masih sekolah. Tuh. Ah, ngomongin lagi soal kesempatan nih ya. Waktu kan makanya waktu dan peluang kan, peluang ya. Nah, dulu Tanti pernah ngobrol tuh, masih ingat banget kata-katanya. eh, Tanti waktu dia SMA itu untuk bisa lanjut ke perguruan tinggi yang berkelas kan untuk dia kan. Jadi dia udah prepare panjang. Dia di saat teman-teman mainan, maksudnya saat teman-teman sibuk bikin sesuatu, dia lebih sibuk untuk mempersiapkan diri, misalnya seperti kursus atau prepare untuk ngadapin ujian masuk kuliah. Nah itu kan hal seperti itu kan artinya kamu punya persiapan gitu kan. Iya nggak? Benar nggak sih? Ya, jadi kan kebetulan saya sama Pak Jem kan dari SMP 2 Longkali. Bisa dibilang tuh di masanya lumayan terbelakang nggak sih? Karena waktu SD juga teman-teman masih banyak yang belum sekolahnya tuh belum pakai seragam gitu-gitu. Jadi waktu SMA juga banyak beberapa teman-teman yang putus sekolah karena harus nikah, bantu kerja orang tua gitu kan. Jadi saat itu udah mikirnya, wah nggak bisa nih terus-terusan ada di tempat ini, harus dapat pendidikan yang lebih baik lagi, dapetin SMA yang lebih baik lagi, dapetin kampus yang lebih baik lagi gitu. Jadi emang mulai saat itu kepikiran adalah cari-cari diri buku-buku mana sih kampus atau sekolah yang bagus itu seperti apa sih, karena kalau misalnya kita tanya sama teman-teman sekitar kan pengetahuannya sama-sama terbatas gitu ya, dan nanya-nanya sama guru juga lumayan. Kok gema ya? Bentar. Ada yang aktif anunya tadi. Sorry baru Lanjut. Oke, Tadi ya udah ya. idenya. Ya gitu kan. Soalnya kan mungkin kalau misalnya sama Pak Jam sendiri kita diskusi sekolah juga pengetahuannya kurang lebih sama di masa itu. Jadi emang harus cari informasinya dari luar, dan saat itu kan belum ada internet, jadi emang harusnya dari buku-buku. Nah, mungkin kalau buat teman-teman sekarang kan wah akses internet udah gampang, cari informasi buat sekolah bagus atau misalnya pekerjaan yang potensial itu juga gampang gitu sekarang. Nah, terus ditambah lagi emang dari dulu emang harusnya mikirnya udah wah harus banyak-banyak bersosialisasi nih karena harus pergi keluar pasti akan ketemu orang baru, jadi cobalah ikut organisasi ekstrakurikuler yang lebih banyak gitu kan. Kalau di masa itu kan emang kita lagi rame-ramenya kegiatan pramuka, tapi kalau udah pramuka tuh kita kemah sana sini ketemu sekolah lain, ketemu teman-teman baru, itu lumayan buat kita adaptasi seandainya kita kepikiran pengen belajar buat tinggal di kota lain, sekolah di kota lain, atau misalnya bekerja di kota lain gitu-gitu sih. Oke. Nah, aku punya pertanyaan nih Tan buat kamu Tan. Eh, menurut kamu nih, selama masa-masa dulu ya, kita ngomongin masa-masa kita sekolah ya. Kita kan seangkatan ya. Waktu masa-masa sekolah kamu dulu, kamu ngerasa diri kamu termasuk orang yang pandai memanfaatkan waktu atau justru orang yang suka buang-buang waktu? Kalau aku sih jujur, aku lebih banyak buang-buang waktu sih waktu masih sekolah. Dan itu aku sesalin sekarang gitu sih. Kalau sebenarnya lumayan teratur sih waktunya, karena emang kan misalnya dari pagi sampai siang kita sekolah, terus sore kalau misalnya ada yang ngaji, ada waktu ngaji yang ngaji. Kebetulan kalau waktu SMP udah nggak ngaji lagi kan, itu jadinya pulang ya udah istirahat, nanti kalau misalnya setelah maghrib baru ngaji, manggil guru ngaji sendiri, belajar ngaji sendiri gitu, baru belajar ngerjain tugas. Itu pun nanti kalau misalnya weekend, Sabtu, Jumat atau Sabtu biasanya kan kita ada ekstrakurikuler, dan gitu juga ikut-ikut organisasi, ikut OSIS gitu ya. Sama kalau misalnya ada kegiatan apa-apa di sekolah, gimana caranya tuh partisipasi, terus biar ya lumayan dekat sama guru-guru. Lumayan kan guru-guru tuh juga biasanya tahu informasi-informasi lebih update gitu. Ibaratnya kayak kalian ini sekarang dekat dengan Pak Jem kan juga informasinya juga banyak kayak gitu-gitu sih. Jadi kayaknya kalau zaman dulu ya nggak ngerasa ada banyak waktu yang terbuang sih, karena kalau misalnya ngomongin apa sempat main-main, ya nyatanya juga sempat kok main-main, ya sempat jalan-jalan ke karet-karet gitu kan, nyari-nyari pakis atau nyari-nyari durian gitu, atau main monopoli sama teman-teman, main singkong, apalagi tuh lele-lelean lah kayak gitu. Iya, lumayan anak-anak ya. Ya jadi sebenarnya kalau misalnya emang kita udah niat pengen sesuatu, punya cita-cita tertentu, ya
bukan berarti kita seriusnya harus belajar terus nggak juga. Justru sebenarnya kita bisa tetap aja sambil main-main, tapi gimana caranya mainannya juga bisa membantu kita buat mengarah cita-cita tadi, nggak sampai ngeganggu. Dan masalahnya emang kan kalau sekarang kan banyak banget tuh mainan game-game online yang bikin gampang ke distraksi gitu Nah, ya. betul. Gitu. Jadi kalau udah Jelasin dulu. main Distraksi ya itu artinya teralihkan gitu. Benar, iya langsung ya, distract. iya benar. Udah gampang banget teralihkan. Apalagi kayak misalnya udah ada PR, wah tapi mainannya ini belum kelar nih, timnya belum menang nih. Takutnya kayak gitu kan, hal kayak gitu sih yang mungkin kalau bisa agak dikurangin gitu. Karena emang gimana pun belum membuktikan banget kalau main game itu bisa bikin kita jadi lebih sukses gitu. Kecuali emang udah levelnya level yang e-sport gitu kan, udah jadi atlet buat pemain game yang profesional. Kalau cuma main HP aja kayaknya enggak deh gitu. Jadi kayak bisa ya dikurang-kurangin aja gitu. Nah, benar nih. Jadi ini sekarang kita lanjut ya. Maksudnya aku lihat fenomena nih di sekolah terutama, kan kebetulan aku dekat sih sama anak-anak sebagian besar, sebagian kecil lah, nggak sebagian. Nah, mereka itu biasanya sekarang itu susah gitu untuk ngebagi waktu menurut aku sih, tapi itu belum tentu benar juga, tapi kelihatannya seperti itu karena eh, kayaknya mereka bingung kapan harus main game, kapan harus misalnya nyempatin waktu buat bergaul atau berkumpul sama teman. Nah sebenarnya kan kalau misalnya mereka bisa ngebagi waktu dengan baik, gitu, menurut aku ya itu nggak masalah sih sebenarnya mereka main game, kan itu juga buat have fun gitu, bisa waktu mereka. Bahkan gamenya juga bisa dipakai buat bersosial. Nah yang jadi problem adalah mereka sekarang ini tidak pandai dalam waktunya, Manajemennya kurang. manajemen waktunya itu benar. Nah sampai sampai terutama di SMK itu guru-guru banyak yang protes sama anak-anak, eh, kena sampai ada yang orang tuanya juga sampai protes anaknya terlalu tidur sampai pagi gitu gara-gara main game aja, dan juga banyak banget yang terbengkalai. Nah ada saran nggak sih Tan, atau nasihat nggak sih buat anak-anak? Ini ada sebagian beberapa anak-anak yang di sini Ya, nih, benar sih. yang online ini sekarang nih, ini ada yang kebablasan main game. Ah, oke tuh. Ya kembali lagi sih emang kayak cita-citanya apa, antar begitu lulus tuh pengen ngapain gitu. Pengen kuliah, emang SPMB bisa pakai nilai dari poinnya main game, enggak kan gitu. Emang teman-teman yang satu tim di game itu bisa bantu kamu dapat kampus yang lebih bagus kan, enggak gitu, atau dapat pekerjaan yang lebih bagus kan, enggak gitu. Mungkin emang benefitnya sekarang kalau buat main game online itu ya pertama mungkin kalau misalnya pakai bahasa yang internasional ya bisa lebih pintar bahasa Inggrisnya, karena biasanya kan mereka interaksinya pakai bahasa Inggris tuh ya gitu. Tapi selain itu kayaknya emang kalau dipikir-pikir emang cuma bersenang-senang aja sih gitu. Ditambah lagi biasanya ditambah apa kayak scrolling buka-buka Instagram, buka-buka Twitter, buka-buka TikTok, itu juga yang bikin makin banyak pengalih gitu kan buat belajar. Ya coba deh, kan itu ada aplikasi-aplikasi buat pengatur waktu tuh, kayak misalnya kalau YouTube tuh disetting, oh pokoknya aku buka YouTube cuma 15 menit aja, oh aku main game misalnya cuma 30 menit aja. Coba diinstal itu kalau emang niat punya gimana ya, punya niat untuk lebih disiplin gitu aja sih. Sebenarnya emang kembalinya ke diri mereka. Kalau misalnya kita sebagai gurunya mengawasin juga kayaknya susah ya. Mau diinstalin HP juga, misalnya mau diblokir aplikasinya juga ntar bisa diinstal lagi gitu kayaknya kan. Jadi mungkin kalau buat teman-teman sendiri itu aja, kalau emang aku tuh emang pengennya ntar kuliah, aku tuh pengennya ntar kerja, ya coba dibatasin tuh install aplikasi yang lebih berguna. Kan sekarang ini juga banyak kayak aplikasi-aplikasi buat belajar kayak Ruang Guru, Coursera gitu kan. Kenapa nggak coba install itu juga, sambil dibatasin, dikasih limit aja gitu. Oh main gamenya 30 menit sehari, ya nggak apa-apa, tetap main game, tapi dikasih waktu. Oh buka YouTube-nya berapa menit, buka Instagram berapa menit, kan ada tuh setting-setting alarm atau aplikasi-aplikasi pengatur waktu buat manajemen waktu. Coba aja diinstal kalau emang niat gitu sih kayaknya. Jadi bagusnya sih sebenarnya berarti anak-anak itu punya target ya. Target Ya, apa sih ke depannya gitu. Ya, mereka harus iya. punya achievement goals, Nah, benar. life goals yang terarah lah. Ah, Benar. nah, gitu. Nah ini nih, ini dari podcast sebelumnya ya, itu ada anak-anak yang bilang, aku tanya ya, tapi mungkin agak
keluar dikit dari tema kita, tapi maksudnya dari pembahasannya temanya biar bisa lebih global gitu, biar bisa lebih luas. Ya, ya, ya. Nah, jadi kemarin tuh anak-anak ada yang nanya, gimana sih cara supaya aku tuh bisa tahu aku pengennya apa gitu. Aku tuh seolah-olah nggak tahu aku tuh mau ngapain sih ke depannya gitu. Nggak tahu aku ini mau jadi apa sih ke depannya gitu. Nah, sementara kamu sendiri kan udah punya target tuh dari masa kamu kecil, bahkan waktu kita zaman SD atau SMP kamu udah punya target, eh, mau gini gitu. Nah, bagaimana sih menurut kamu kok bisa sih kamu udah nentuin target itu dari jauh-jauh hari? Mungkin karena emang juga dari kecil banyak baca kali ya, jadi kayak dapat pandangan bahwa kalau pengen hidup lebih baik itu ya harus bisa pergi ke luar negeri, misalnya harus bisa bahasa Inggris, oh harus bisa bepergian ke sana kemari, harus bisa banyak uang, mungkin punya target-targetnya seperti itu gitu kan waktu kecil. Dan kepikirannya adalah kalau pengen banyak uang tuh harus kuliah di kampus bagus supaya nanti dapat kerjanya bagus, mikirnya dulu kan gitu. Atau misalnya pengen buka bisnis juga nanti harus lulusan kampus bagus, mikirnya gitu sih. Jadi kerunutnya dari situ gitu. Jadi mungkin kalau misalnya sekarang sebenarnya nggak cuma murid-murid kamu aja sih, tapi kayaknya banyak kok teman-teman yang kayak mikirnya, iya sih mau aku tuh apa ya sebenarnya. Jadi aku tuh harus ngapain ya, mulainya dari mana ya gitu kan ya. Mungkin emang ngeliatnya kayak dari hobi dulu gitu kan, atau misalnya kayak ngelihat di lingkungan emang pengen nih tetap ada di Babulu atau pengen tetap ada di sini-sini aja, menyenangkan loh dapat kesempatan misalnya sekedar pindah kerja ke Balikpapan atau misalnya pindah kerja ke Jakarta, ke Surabaya atau bahkan ke Singapura, ke Amerika, karena itu bukan nggak mungkin gitu, itu memungkinkan banget. Nyatanya orang yang tinggal di pedalaman Mendik Longkali sana aja bisa sampai London gitu kan, apalagi yang di pinggiran jalan raya Babulu kan gitu ya, gitu sih. Jadi emang dicari aja sih kayak apa sih yang seneng, oh mungkin memang senengannya main game gitu kan, pikirannya wah kalau misalnya main game menyenangkan mungkin aku bisa nih punya karir jadi game developer, pengembang pembuat game. Tapi gimana caranya? Oh, berarti aku harus banyak belajar, fokus ke komputer gitu kan. Ntar kalau misalnya kuliah cari jurusan yang berhubungan dengan pemrograman, sistem informasi, gitu-gitu toh. Jadi hubungin ke sana-sana aja. Oh, aku sukanya nih buka Instagram nih, aku suka posting-posting gitu. Posting-posting ngelihat model-model orang pasang jilbab bagus, pakai baju muslim bagus misalnya. Mungkin aku bisa juga jadi selebgram atau aku bisa juga ngedesain baju kayak gitu-gitu sih. Ngelihat apa yang paling disuka aja dulu. Oh, berarti awalnya itu dari ngelihat apa yang kita suka dulu ya. Ya, kalau emang nggak tahu apa yang dipengen ya mungkin apa yang disuka, apa yang di-enjoy, apa yang disenengin gitu kan. Nah, sepakat itu kalau itu. Oke, nah ini supaya lebih luas aja pembahasan kita. Ini kalau ada anak-anak yang mau nanya sama Tanti, boleh klik di kolom komentar, atau mau nanya langsung juga boleh, klik di kolom komentar tinggi nanya langsung. Nanti silakan aktifkan mic-nya, atau kalau yang kita mute nanti kan aktifkan mic-nya, gitu. Biar lebih banyak aja pertanyaan. Oke, nah ini sambil nunggu nih ya Tan ya, sambil nunggu ada pertanyaan lain nih. BTW kemarin kalau di Inggris tuh kalau puasa berapa jam tuh? Wih, Kalau nggak salah inget sekitar 17 sampai 18 jaman gitu deh. Dari jam 3 pagi sampai jam 9 malam kurang gitu. Udah lebih lama dari sini ya. Ya, karena kan posisinya kalau di wilayah bumi bagian utara, itu kan sekarang ini kan lagi musim panas, jadi mataharinya lebih lama, siangnya lebih lama, jadi masa puasanya lebih lama gitu. Oh gitu. Berarti bener. Tapi nggak kerasa, sungguh nggak kerasa, bahkan lebih menyenangkan puasa di sana dibanding di sini sebenarnya. Karena kalau di sana kan orang-orang cuek, kamu puasa atau enggak, mereka sikapnya sama aja. Mau minum di depan kita juga mereka cuek aja. Sementara di sini kan kayaknya orang-orang, ih dijaga banget jangan sampai deh makan depan orang lain gitu kan. Jadi sebenarnya di sana tuh karena orang biasa aja, jadi nggak spesial-spesial banget. Kitanya juga puasa juga santai gitu sih. Eh, eh, Teman-teman gitu, kalian kalau puasa itu ada komunitas Indonesia Muslim. Muslim gitu. Ada nanti kita buka puasa bareng di kedutaan berapa hari sekali kayak gitu sih. Oh gitu. Iya ya, nanti kadang ada tarawih barengnya juga. Dan kalau sholat id kan kita pasti bareng-bareng di kedutaan besar gitu. Jadi kamu dulu sempat lebaran di sana ya?
Ya lebarannya di sana ya bareng sama Pak Dubes gitu sama teman-teman lain yang ngerasain ketupat juga ya kayak lebaran di sini. Cuma kita waktunya di sana aja yang beda gitu kan. Pantes ya. Ada sih aku punya pertanyaan ini tapi pribadi ya. Pertanyaanku tuh dulu kan di London ya. Dulu aku pernah WA kamu Ya. bilang eh jangan titip baju bola ya. Nah itu kan aku juga Astaga. Iya 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 iya. Iya ya. iya dulu aku pernah nanya waktu Ya soalnya jadi tuh kan sempat tuh main-main ke Manchester sama ke Chelsea, terus sama ke Barcelona. Terus ngecekin tuh di toko-toko jersey-nya mereka, toko khusus yang buat produksi kayak ada baju, terus sweater, terus apa tuh namanya sial-sialnya gitu-gitu kan. Dan itu tuh kelihatan ternyata mereka made in Indonesia gitu loh. Dan harganya itu kalau dirupiahkan sampai 2 juta rupiah. Jadi kan kayak, heh, ngapain banget beli di sini gitu kan. Sementara kalau kita beli di daerah Jawa Baratan sana itu bisa jadi cuma 300 sampai 700 ribu dengan kualitas yang sama dan dari pabrik yang sama. Jadi kayak, aduh jangan nitip baju bola karena sebenarnya nggak cuma satu orang yang nitip baju bola di luar negeri, banyak banget teman-teman yang kayak gitu dan enggak. kayak Oh, ngerasa ketipu iya. aja gitu. Ini lo made in Indonesia, ini buatan Indonesia gitu. Aku kemarin nggak mau nitip baju bola lah kan aku bukan fans dari London. Wah, Liverpool. 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 Oh gitu. Beneran berarti apa yang dikatain Panji itu ya? Kalau di sana itu made in Indonesia. Aku tuh awalnya nggak percaya loh itu. Ya, jadi yang khas banget di sana itu jersey bola sama boneka-boneka teddy bear itu biasanya mereka buatan Indonesia. Yang lain-lainnya tuh biasanya buatannya kalau nggak Turki, Cina, India gitu sih. Oh bener ya. Thank you nih informasi. Karena mereka pabrik-pabriknya memang biasanya ngambil dari daerah-daerah yang tenaga kerjanya murah gitu kan. Kayak di Cina gitu ya. Ya Cina, India, Indonesia, Turki itu biasanya kan tenaga kerjanya murah. Jadi emang Tapi pabrik-pabriknya biasa dipusatkan di situ sama kayak Samsung, iPhone, gitu-gitulah. Aku ada pertanyaan dari Ita. Ya, Nah, apa yang kalau kita disiplin waktu kita dapat penentuan tujuan hidup kita enggak gitu kan pertanyaan. mungkin lebih tepatnya kita nemuin dulu tujuan hidup kita, baru kita mulai disiplin. Kayak misalnya kita punya cita-cita, pengen lulus dengan nilai tinggi, ya udah kita disiplin belajar tepat waktu, belajar oh yang kurang nih aku nih kurang di mata pelajaran matematika, berarti disiplin waktu belajar matematikanya lebih panjang, lebih banyak. Misalnya kurang pahamnya di bagian logaritma, jadi lebih difokusin ke situ. Kayak gitu sih disiplinnya di situ. Kalau misalnya ngerasa kurang di bahasa Inggris, oh berarti lebih banyak ke bahasa Inggris. Jadi nemuin tujuannya dulu aja sih. Jadi nanti bisa disiplin. Nanti juga itu akan ngurut gitu. Jadi ketika misalnya kita udah disiplin gitu kan, itu akan terus-terusan aja jadinya. Ibarat kita udah sholat juga udah disiplin gitu kan. Kenapa kita sholatnya disiplin? Oh pengen masuk surga tuh. Disiplinnya udah keterusan aja entar gitu. Lupa udah sama tujuannya yang pasti nanti akan sampai aja gitu ke sana karena udah kebiasaan juga sholatnya disiplin. Kan gitu ya, Bapak ya. Benar-benar. Benar juga sih. Oh, aku pikiran jawaban kayak gitu benar. Ah, Nah, itu ini bakal banyak banget nih ya serangan pertanyaannya. Nah, itu kan nanya lagi. Bentar, haruskah kita menikmati waktu kayak seolah besok kita udah meninggal agar setiap waktu dan detik itu terasa berharga dan menyenangkan sehingga kita itu nggak menyia-nyiakan waktu? Ya, ya. Kan kalau nggak salah ada tuh, aku lupa tuh entah dari Al-Quran atau dari hadis yang bilang bekerjalah seperti besok kamu akan hidup 100 tahun lagi, tapi beribadahlah seperti kamu akan mati esok gitu-gitu ya. yap. Perkataan lama itu kayaknya. Ya, pokoknya ada kalimat-kalimat seperti itu gitu kan. Jadi ya sebenarnya pokoknya lakukan yang terbaik aja di tiap hari agar hari esoknya kita juga nggak nyesel. Oh, misalnya kemarin, wah ibadahnya kurang banyak nih kemarin, atau misalnya ngerjain PR-nya ditunda nih kemarin, wah kebanyakan main gamenya di kemarin gitu. Jangan sampai ada pikiran kayak gitu karena hari ini kita udah berusaha yang terbaik. Misalnya kayak tergoda pengen main game lebih lama, nggak usah deh gitu kan. Jadi besok nggak bakal nyesel karena hari ini emang udah berusaha menghindari itu. Tapi ya tetap aja kan menyenangkan gitu kan, dianggap positif aja gitu sih. Oh aku udah berusaha mengurangi main gameku dong, itu loh positif halnya gitu. Gitu kan bikin menyenangkan.
Aku ada pertanyaan nih Tan, sebelum kamu jawab jawab yang lain nih, jawab jawab jawab. Iya Aku iya ada, iya iya ada iya. pertanyaan dulu nih. Eh, aku ngerasa anak-anak itu sekarang itu kurang jiwa kompetitifnya di sekolah gitu. Ya Mau betul. berusaha jadi yang nomor satu, berusaha Beda jadi. dengan generasi-generasi kita dulu. Apakah beda dari kalau Dodi beranggapan sih sebenarnya setiap generasi punya punya Cerita. jalan masing-masing gitu. Nah, kamu nggak, menurut kamu sendiri anak-anak kamu gimana ya aku menanyanya ya? Menurut kamu sendiri gimana sih memupuk jiwa kompetitif kita gitu supaya kita tuh jadi orang yang mau bersaing gitu. Sebenarnya kenapa ya? Berdasarkan studi dan berdasarkan implementasinya di negara-negara luar, terutama negara-negara yang tingkat pendidikannya bagus untuk tingkat SMA, itu biasanya mereka tuh emang nggak memberi ranking atau memotivasi siswanya buat berkompetisi dengan yang lain. Jadi mereka kayak nggak pernah ngasih tahu, oh ini ranking 1, ini ranking 2, atau kamu harus lebih baik dari A, kamu harus lebih baik dari B. Biasanya tuh enggak. Cuma emang ketika mereka bikin, oh misalnya nilai matematika standarnya 8, ya gimana caranya si siswa itu bisa nyampe angka 8, bukan berarti siswa ini 8 yang sana 10 semua harus jadi 10 sih. Jadi emang kayaknya emang sekarang kita merasa zamannya adalah kompetisi itu tidak membuat kita lebih baik juga gitu loh. Karena nyatanya nggak semua orang jadi lebih baik ketika dia selalu berada di ranking teratas atau selalu berada di ranking bawah lantas masa depannya lebih buruk juga gitu kan. Asalkan mereka melakukan yang terbaik yang sebisa mereka aja gitu sih. Jadi misalnya, karena nggak semua kemampuan anak ini kan sama, mungkin ada teman-teman yang udah belajarnya, ya ampun aku tuh udah belajar bahasa Inggris tuh sehari 3 jam tapi aku tuh susah banget mengingat kosakata, mau ngingat bahasa Inggris tuh susah banget. Ya emang nggak bisa dipaksain, mungkin emang dia butuh waktunya lebih lama. Sementara ada temen yang wah nih cuma kayak 30 menit aja dia bisa udah ngapalin 1 buku kosakata baru gitu kan. Jadi ya itu nggak bisa kita ukur sama sih. Jadi kalau misalnya kita bilang apakah kita tetap harus lebih kompetitif sekarang, kayaknya enggak. Yang penting adalah cuma melakukan yang terbaik aja. Kalau misalnya ngerasa kita kurang, kayaknya aku masih kurang deh, kayaknya nih aku bisa lebih tinggi dari nilai 8 deh, coba aja lakukan terus, ditingkatin targetnya gitu. Wah nilaiku cuma 6, gimana? Berarti yang bagusnya dilakukan oleh pendidikan justru ngarahin mereka supaya ngelakuin terbaik ya, nggak harus mereka berkompetisi untuk jadi yang paling baik, tapi setidaknya mereka berusaha untuk mau ngelakuin yang terbaik gitu. Yang terbaik berdasarkan kemampuan diri mereka masing-masing, nggak mesti harus membuat temannya sebagai tolak ukur gitu sih. Kayak misalnya aku udah nyampe London, terus Pak Jem ternyata nggak pernah nyampe London gitu kan, bukan berarti kehidupannya Pak Jem lebih baik dari saya gitu kan. Ya lebih baik kamu lah. Ya enggak, ya itu yang salah gitu. Bisa jadi sebenarnya juga Pak Jem di sini bahagia karena nyatanya misalnya Pak Jem sekarang udah punya anak gitu, udah punya istri, itu kan sesuatu juga patut disyukuri. Berarti gitu kan, pengalaman-pengalaman hidupnya kan berbeda kayak gitu loh. Jadi itu kenapa yang membuat kompetisi itu sebenarnya nggak dianggap terlalu penting di sekolah-sekolah luar negeri gitu. Jadi kalau misalnya kita ngeliat sekolah-sekolah di Norwegia, Finlandia, Belanda, itu biasanya mereka sama sekali nggak mau motivasi siswanya buat saling berkompetisi. Bener sih, karena nanti efeknya bakal ke depresi sih. Ya, Kayak waktu itu Dri ya, kita turun ranking, stres dia. Satu semester. Satu semester. Satu semester stres gara-gara dibalap satu ranking aja. Benar sih. Sepakat itu. ya gitu. Nah ini yang gue suka dari podcast kayak gitu, jadi kita nambah wawasan pendidikan gitu. Jadi, Karena terus terang aja, kami ngincar ranking itu demi amplopnya aja. Loh, itu motivasi. Jadi kita disiplin buat belajar. ada pertanyaan lagi ya. Kak, lanjutin pertanyaannya. Ada dari Arti sebelum dari Norma. Kak, gimana caranya agar kita itu nggak suka ngulur waktu sholat? Biasanya kan kalau udah azan ada pesan kadang bentar ya kalau nggak salah itu kan kayak kita, kalau aku sendiri sih kayak ada kepercayaan bahwa ketika misalnya kita menunda sesuatu, entar rewardnya tuh juga kayak tertunda gitu. Jadi kayak misalnya pengen gimana ya, Pengen minum punya es. niat
Kenapa? Pengen minum es tapi kelamaan nanti aja esnya cair. Jadi nggak dingin Ya lagi. esnya cair, nggak nikmat lagi gitu kan. Ya gitu juga sih kayak. Gue bingung ya nyampeinnya ya. Mau ngasih analogi kayak misalnya, wah pengen dapat ranking tinggi nih, tapi ntaran aja deh belajarnya gitu kan. Ya udah, rankingnya kayaknya juga semester depan aja dapetnya gitu kan. Sholatnya juga kayaknya ntaran aja deh. Gitu. Ya mungkin ntaran juga rewardnya, mungkin masuk surganya ntar di antrian kesekian teman-teman lain udah di depan gitu kan. Mungkin belum sampai sana. Oke, lanjut. Gimana Pak? Bener. Enggak sih, kalau sholat itu sholatlah di awal waktu, itu lebih baik. Betul, kalau itu udah diatur. Ini ada yang nanya, Adam, cita-citanya jadi apa, Kak? Anti gak? Aku bisa jawab, menikmati hidup cita-citanya. Cita-citanya ya jadi bahagia aja dengan apa yang dilakuin gitu Mantap. sih kok. Yang jelas banget sih sekarang tuh pengen bisa nulis buku, pengen punya usaha yang lebih besar gitu aja. Jadi sekarang lagi jalanin usaha, kebetulan bantu orang tua punya usaha rumah makan, jadi pengen nanti supaya lebih besar. Terus di Surabaya juga punya usaha yang berhubungan dengan kepentingan orang nikah, pengennya ntar bisa jadi IO kayak gitu-gitu kan, sama ya pengennya nulis buku gitu aja sih. Jadi sekarang emang konsisten juga fokus nulis dikit-dikit separagraf atau sekedar berapa lembar buku kayak gitu-gitu. Ya, oke, aku punya pertanyaan nih Tan. Hmm. Kamu kenapa sih nggak mau jadi dosen? Ah, Nggak mau jadi dosen? kenapa nggak mau jadi dosen? Mungkin alasan utamanya sebenarnya lebih kayak ke uang kali ya. Uang. Karena penghasilannya dosen itu ternyata tidak lebih banyak daripada guru. Jadi bisa jadi sebenarnya gaji Pak Jam itu lebih besar daripada gaji dosen-dosen di luar sana gitu. Jadi kebanyakan ternyata teman-teman dosen itu kan gajinya besarnya dari proyek-proyek di luar kegiatan mengajar gitu kan. Jadi kayaknya kok kepentingan mengajarnya kan biasanya orang tuh kayak terpanggil untuk mengajar gitu ya. Tapi kalau misalnya rewardnya buat mengajar sendiri nggak cukup buat masak di dapur, ya gimana gitu. Sementara mereka akhirnya cari proyek di luar gitu. Dan ketika mereka fokus cari proyek di luar, sebenarnya juga mahasiswanya juga kebanyakan nggak fokus terajarkan, terlayani gitu loh. Betul. Gitu. Ya, Mungkin buat Pak Jem mungkin kan pernah kuliah juga ngerasa tuh dosen-dosen yang ketika ditemuin susah gara-gara punya proyek lain atau punya alasan-alasan lain yang mestinya mereka bisa fokus tuh bimbing dosen mahasiswanya gitu kan. Yang datang Iya nggak sih? ujian aja. bener. Aku dosen pembimbing skripsiku kuliah lagi kok. Ya, seperti itu gitu. Oh gitu. Tapi BTW koreksi ya, kalau dibilang lebih bagus penghasilanku daripada dosen, kagak. Jauh kan, kagak ada apa-apanya. Tapi sekarang ngajar itu bukan soal penghasilan sih, kalau menurutku sih. Lebih ke arah ya kebahagiaan juga, Pak, enjoy. Nah, itu dia gitu kan kalau misalnya kita bisa jadi pengajar sekelas SMP, SMA, SD itu kan kayak ketika kita ngajar itu waktunya benar-benar lebih banyak tuh di sekolahan. Jadi kita benar-benar bisa benar-benar full ngajar gitu. Kalau toh misalnya gak cuma satu mata pelajaran, kita juga bisa ikut di ekskul, bisa nambah les-les yang benar-benar mengasih ilmu kita ke siswa gitu ya. Sementara kalau misalnya dosen itu kan waktu mengajarnya sebenarnya juga dikit, dan mereka bukan berarti yang kayak bisa buka les-lesan ke siswanya. Kamu les ya gitu kan, nggak ada sama sekali zaman kuliah tuh les-lesan tuh nggak ada gitu kan. Jadi itu juga jadi kayak peluang mengajarnya sebenarnya nggak banyak gitu, kecuali ngisi-ngisi di kampus-kampus lain, dan sebenarnya itu juga kurang apa ya, bikin capek dan sebenarnya nggak bagus di CV buat track recordnya, kayak buat orang ngelihatnya juga kok nih dosen pindah-pindah tuh kan sebenarnya nggak bagus banget, kecuali dia udah sekelas guru besar. Jadi ya itu tadi sih, jadi kayak niat mengajarnya juga kayaknya nggak apa ya, tersalurkan dengan baik kayaknya gitu sih. Adalah pertanyaan lanjutan dari Norma. Motif dari kakak gimana kak cara biar kita tuh kalau belajar bisa lebih menggunakan HP, karena saya belajar masih belum bisa fokus belajar. Ya dikasih alarm tuh HP-nya. Ada tuh cerita kalau nggak salah tuh ada teman sempat nge-sharing gitu kan, ini buat teman-teman SMA. Kebetulan ada teman SMA di Belanda yang dia juga cerita
ya nih aku keseringan main game gitu kan. Di Discord juga nih, karena aku kan juga punya Discord, ada server gitu kan. Terus dia cerita, ya aku seringan main di Discord dibandingkan belajar. Akhirnya ada teman lain yang kebetulan lebih dewasa gitu dari Argentina, dia bilang, nih ada aplikasi, kalau misalnya kita di iPhone tuh ada, iPhone sama Android ada deh kayaknya, tree pohon-pohon gitu. Jadi kayak dia tuh melihara pohon. Kalau misalnya HP itu kamu pakai, maka pohon kamu akan mati. Kayak gitu-gitu sih. Wih, seru. Jadi T- jadi beberapa teman tuh mulai nginstal aplikasi itu, terus nanti kayak ngecek di akhir minggu siapa nih yang pohon-pohonnya paling banyak meliharanya Siapa gitu. yang Karena masih kelihatan segar tuh pohon. kalau misalnya ada yang pohonnya dikit, berarti dia tuh main gamenya kebanyakan atau main HP-nya kebanyakan gitu kan. Kalau jadi Gitu. kalau dia main HP gitu pohonnya akan mati gitu. Iya, jadi kalau misalnya kita nyeting tuh cuma 8 jam aja nih main HP-nya. 8 jam aja salah, maksudnya cuma 30 menit aja nih main HP-nya. Jadi kalau misalnya kita lebih dari 30 menit main HP, itu pohonnya mati kayak gitu. Itu kelihatan tuh bahwa kita nggak disiplin. Ya mantap, aku udah nemu aplikasinya. Apa namanya? Namanya Forest, stay fokus. Oh iya, Forest. Ya, Forest. Asik ini. Oh, berarti mantap ini Pak. Kita buat challenge lah nanti di akhir podcast ke anak-anak melihara pohon. Oke, Bang. Bisa juga. Cek tuh siapa nih yang disiplin, bisa benar-benar, dan biasanya kan juga ada tuh target-target gitu sih. Aku nggak tahu ya, kayak kalau misalnya kita dulu kayak banyak banget PR-nya atau kegiatan-kegiatan belajar mengajarnya gitu nggak sih? Banyak. Jadi kayaknya nggak sempet juga banyak main. Zaman Kita memang mainnya batasnya sampai maghrib sih. Kalau mereka mainnya sampai jam 3 masih bisa karena zaman kita tuh kan akses kurang. Wih, aku Ya, dan ngomongku dan kayak nggak tua ada. betul. Ya. Ya coba tuh diinstal tuh aplikasi Forest tuh. Seru. bakal di share ya. Nanti bakal Coba ntar dicek nih, kayak misalnya bulan-bulan depan udah 30 hari dari sekarang, siapa nih yang hutannya paling banyak nih, pohonnya paling banyak 3 hari gitu kan, mati udah. kelihatan. Oh, apalagi waktu Ramadan nih kan pas banget. Oh, banyakin ngaji ya tuh. bener tuh. Oke. Jadi ini ada lagi pertanyaan nih, pasti dari Mila. Tapi tetap sambil nunggu itu. Nih, Karena Sadri kan- mau nanya? Nah, Oh, belum. tuh ada pertanyaan. Kak, kalau kita bisa memanfaatkan waktu, Wow. Sebentar, coba dibaca lagi ya. Kakak. Apa nih? Aku mau baca. Menciptakan sebuah peluang untuk menjadi lebih baik lagi. Berarti waktu dan peluang itu sangat berhubungan erat. Oi. Ya. Ya, kira-kira gitu. Jadi kan dulu tuh aku pernah kayak baca buku yang tulisannya tuh kayak bilang, coba kejar cita-citamu itu setinggi bintang gitu kan, bener-bener setinggi bintang. Kalau misalnya entar kamu jatuh, paling nggak kamu masih ada di bulan gitu kan kalimatnya. Itu udah ibaratnya usahamu itu usahakan yang sebaik mungkin. Jadi manfaatkan waktu sebaik mungkin, jangan sampai ada yang tersia-siakan, kayak misalnya dipakai buat banyak tidur, dipakai buat banyak main HP, apa-apa yang kegiatan-kegiatan yang ibaratnya kurang berguna misalnya gitu kan. Dan kalau dari pengalaman aku sendiri sih, posisinya kan aku sebenarnya nggak seberapa bisa bahasa Inggris gitu ya, nggak seberapa bisa bahasa Inggris, tapi ya udah aku manfaatin nih buat belajar bahasa Inggris. Jadi dari kuliah aku udah ikut kursus tambahan, ikut baca-baca buku bahasa Inggris, meskipun sebenarnya nggak seberapa paham kayak gitu. Jadi sebenarnya aku belajar bahasa Inggris bukan karena aku pintar Inggris semenjak aku kecil, tapi sebenarnya aku baru belajar itu dua tahun sebelum aku berangkat belajar intensifnya. Sebelumnya tuh cuma belajar dikit itu. Tapi karena emang aku nggak bisa, jadi aku ngerasa aku tuh harus bisa gitu, aku harus bisa. Dan sebenarnya saat itu tuh niatnya cuma apa coba? Pengen kuliah ke Jerman
gitu, karena Jerman itu katanya ke sekolahnya gratis gitu, dan ya udah bisa bahasa Inggrisnya dikit-dikit nggak apa-apa karena di Jerman juga ada bahasa Jermannya, dan kebetulan waktu SMA sempat bahasa Jerman juga belajar gitu kan. Tapi ketika bahasa Inggrisnya sendiri udah diniatin dan belajarnya juga akhirnya tekun, ternyata nggak nyangka nilai bahasa Inggrisnya tinggi dan malah sampainya ke kampus yang lebih baik lagi kayak gitu-gitu. Atau misalnya waktu SMP pun juga pengennya cuma pokoknya aku pengen dapat SMA yang lebih bagus, karena pikirannya saat itu kan kalau aku cuma di SMA di sekitar Kabupaten Pasir, kayaknya aku masih di sini-sini aja karena nggak ada pilihannya. Ibarat kalau misalnya aku kalau di Longkali, ya karena emang di Longkali SMA-nya cuma satu gitu loh. Jadi kok halo? Ntar ada ya. Lanjut. Ya, jadi kalau misalnya waktu itu lanjut SMA di Longkali itu bukan karena nggak ada yang lebih baik, tapi memang itu satu-satunya aja. Jadi bukan saya pengennya dapat yang lebih baik. Gimana caranya? Pokoknya dapat nilai yang harus bagus. Berarti nanti nilai ujian harus bagus, nilai rapot harus bagus. Targetnya cuma berapa sih? Pokoknya jangan sampai dia ada angka 8 gitu di rapot gitu kan. Dan ternyata dengan gitu aja tuh akhirnya di rapotnya sendiri akhirnya makin bagus, dan dapat SMA juga jadi yang bagus gitu. Jadi kayak ke belakangnya itu yang dipengen sebenarnya mungkin cuma sekedar di lantai 3 aja, tapi karena emang usahanya benar-benar keras, benar-benar niat, dapatnya natar di lantai 10 gitu kan. Jadi pemandangannya lebih tinggi, lebih bagus gitu. Artinya Peluangnya juga jadi lebih besar ke depannya. usaha nggak mengkhianati hasil, nggak mengkhianati. Bener banget. Oke. Nah, Tan, ini BTW nih. Ngomongin soal Inggris lagi ya. Aku banyak penasaran soal London gitu. Ini ada yang mau nanya nih sama kamu nih. Tanyanya langsung aja ya lewat Iya. lewat voice ya. Iya. Nah, jadi yang mau nanya lewat voice juga bisa. Teman-teman kalau misalnya kalian di mute, kalian tulis aja di kolom komentar. Ya, silakan Rik. Cek suaranya masuk nggak? Oh, udah. Kecil nggak suaranya? Udah aman. Jelas. Jelas ya. Oh ya. Jadi mau nanya nih kak, kan kayak kakak nih sangat interest banget sama pendidikan yang di luar daripada orang yang pada umumnya yang hanya menerima keadaan secara kenyataan gitu. Nah menurut kakak sendiri, seberapa besar sih sebenarnya tingkat kesuksesan kita ketika kita memilih untuk belajar di tempat yang terkenal dan di tempat yang besar ketimbang kita mencari kesuksesan dari tempat yang biasa-biasa aja, tapi kitanya bisa jadi volunteer untuk tempat itu jadi lebih berkembang lagi gitu. Oke. Jadi mungkin lebih ke niatnya gitu ya, lebih ke niatnya dan lebih ke nilai bersyukur, rasa bersyukur kita gitu. Buat beberapa orang mungkin kayak mereka, oh kayaknya aku pengen sekolahnya tetap di Longkali aja. Karena dengan aku ada di Longkali, aku bisa tetap berkembang, bisa tetap berinteraksi sama orang di sekitarku, bisa lebih mengenal di sekelilingku. Nanti ketika aku lulus, kan mau nggak mau juga kuliahnya pasti di luar ya, karena di sini kan nggak ada kampus. Nanti kalau misalnya aku lulus, aku bisa kembali, aku lebih paham apa sih yang dibutuhin sama daerahku. Misalnya, oh ternyata di daerahku ini kekurangan guru komputer, oh ternyata kekurangan pengusaha bangunan, jadi aku nanti bisa kembali, bisa seperti itu. Mungkin ada orang-orang yang niatnya seperti itu, ya nggak apa-apa, kan ada niatnya. Yang penting kan tadi udah punya niat dan usahanya diarahkan ke sana. Atau ada juga orang yang ngerasa, wah kayaknya aku nggak cukup nih kalau misalnya tetap ada di sini. Aku pengen belajar lebih jauh, pengen belajar budaya baru, pengen orang-orang baru, pengen tahu hal-hal baru dengan tinggal tempat baru, seperti saya nggak cuma ada di Longkali aja, tapi juga pergi ke Balikpapan, pergi ke Jawa, pergi ke luar negeri gitu. Karena ternyata banyak hal-hal yang ketika kita baca di buku, kita baca di internet, dan ketika kita kunjungi tempatnya itu berbeda banget gitu loh. Dulu waktu aku SMA itu sering banget dibilangin, jangan pergi ke Eropa, itu tempatnya nggak ramah banget buat orang muslim. Kamu kalau misalnya berjilbab pergi ke Eropa, kamu tuh akan diludahi, kamu nggak boleh masuk ke kampus, kamu nggak boleh masuk ke kantor pemerintahan, ke rumah sakit, gitu-gitu kan informasinya. Atau
jangan pergi ke Eropa gitu, nanti kamu diusir karena kamu dianggap teroris kayak gitu-gitu. Jangan jadi orang muslim, atau misalnya jangan pergi ke Eropa tuh susah dapetin makanan halal, di sana makanannya haram semua, babi, banyak bir, banyak alkohol gitu. Tapi ya kenyataannya ketika bener ada di sana, oh itu nggak bener gitu kan. Nah hal kayak gitu loh, atau misalnya kayak di Jawa, wah orang-orang Jawa tuh ternyata kayak gini, banyak stereotype atau pandangan-pandangan kayak gitu yang ketika kita berada di tempatnya ternyata itu semua nggak benar gitu. Maka hal kayak gitu yang bikin tantangan buat kita coba ada di sana, buat keinginan biar pengen pergi ke tempat-tempat itu gitu sih. Oke. Satu lagi kak, apa deh? Menurut kakak nih, kira-kira seberapa besar sih pengaruh kesuksesan seseorang tuh dari tempat terkenalnya suatu tempat. Misalkan kita pengen kuliah nih, milih universitas yang biasa-biasa aja sama universitas yang punya nama besar gitu. Seberapa besar sih pengaruhnya sama dunia kerja kira-kira gitu? Kalau itu ngaruhnya lebih ke kayak bukan sekedar terkenalnya sih, tapi lebih kayak ke akreditasi kampus. Ibaratnya sekarang kan kalau misalnya orang-orang yang pengen kerja jadi PNS aja tuh ya, jadi pegawai negeri sipil, cuma kampus-kampus yang akreditasinya minimal B, diakui sama Kementerian Pendidikan kalau dia bagus, kan gitu ya. Keren. Nah, jadi kalau misalnya kita pengen jadi PNS, ya gimana caranya kita cari kampus yang emang mereka udah minimal terakreditasi B, kalau ada niatnya kita buat bekerja jadi PNS. Nah, kalau misalnya kampus-kampus bagus, kalau kampus-kampus bagus sih kalau aku pribadi nilainya itu ada ranking kampus ya, kalau di Indonesia itu kayak 10 besar, 5 besar, kayak gitu-gitu. Itu tuh nanti biasanya dengan kampus itu bagus, berarti alumninya banyak. Mereka udah bekerja di perusahaan-perusahaan bagus, kayak misalnya mungkin udah kerjanya di PNN, di Pertamina, atau di perusahaan-perusahaan internasional kayak Google, kayak Microsoft, kayak Apple, Samsung, gitu-gitu kan ya. Dan itu mereka di sana bukan lagi pekerja kasar gitu. Nah, kalau kita punya alumni yang ada di sana, biasanya itu adik kelas saat lulus lebih mudah peluangnya buat masuk ke tempat kerja itu gitu. Relasinya lebih luas gitu. Ya, dan seperti kayak misalnya kita bicara di di Jakarta itu kan kampus utamanya UI, dan UI Universitas Indonesia sendiri kan emang salah satu kampus nomor 1 di Indonesia ya. Bisa kelihatan tuh biasanya orang-orang hebat di kementerian atau misalnya politisi itu rata-rata juga orang UI gitu sih. Jadi emang kalau dibilang apakah kampus bagus itu membuka peluang kita lebih lebar, jelas. Tuh, karena emang itu tadi mereka punya jaringannya lebih bagus, orang-orang teman-temannya juga biasanya lebih banyak, pengetahuannya mereka lebih banyak, itu yang bikin peluangnya lebih lebar, lebih besar. Jadi sebenarnya kuliah itu, jadi aku pernah baca ya. Jadi sebenarnya kita kuliah dapat memilih satu kampus untuk kita kuliah itu sebenarnya bukan soal pendidikan apa yang kita dapatin di situ, tapi sebesar apa relasi yang kita dapat dari sana. Relasi yang dibangun juga. Iya, jadi sekedar yang dipelajarin aja nggak cukup sih. Jadi kalau misalnya cuma jadi mahasiswa kupu-kupu kuliah pulang aja jelas nggak cukup gitu. Karena nyatanya pun kalau kita kuliah di kampus bagus tapi cuma ya kupu-kupu doang juga berarti nggak banyak pengalamannya gitu. Betul. Kan. Peran individunya juga. Jadi kalau misalnya emang pengen niatnya, wah pengen kerja di perusahaan internasional nih misalnya gitu, atau pengen ibaratnya kayak misalnya kayak Total, atau misalnya kayak dulu itu ada Selam Bersih, perusahaan tambang yang dulu sempat ada di Indonesia kan ya, itu kan juga mereka biasanya kalau alumninya dari kelas ITB, UGM, ITS, itu kan kampus-kampus top 5 besar Indonesia. Itu tuh biasanya mereka juga yang tipe-tipe gajinya lebih besar, posisinya begitu masuk juga langsung tinggi, kayak gitu-gitu sih. Jadi jelas emang peluangnya lebih besar kalau kita milih kampusnya yang lebih bagus. Nah, ini ada pertanyaan lanjutan dari Yunita. Di chat. Memahami arti kesempatan. BTW kita punya waktu 20 menit lagi ya, atau 10 menit lagi. Kak, bagaimana sih kita memahami kesempatan agar kita mengejar kesempatan? Kok aku yang bingung ya, Pak? Pak, gimana maksudnya ya? Bentar.
gimana ya maksudnya? Bagaimana sih kita memahami kesempatan agar kita mengerti arti kesempatan? Mungkin maksudnya itu Hmm. eh, sebenarnya kesempatan itu gimana sih cara ngemanfaatinnya? Karena kan nggak semua orang itu punya kesempatan yang sama sih. Misalnya aja contoh nih, mereka nih bisa sekolah di SMK gitu, misalnya. Kan nggak semua orang punya kesempatan yang sama buat bisa sekolah di sini. Mungkin ada yang harus sekolah di tempat yang lebih jauh karena dilarang orang tuanya, mungkin kayak gitu. Kalau aku baca ini bingung juga sih memang Pak, karena sebelum kita tahu apa memahami kesempatan ya kita harus tahu dulu arti kesempatan itu apa sih sebenarnya. Baru kita paham kan kesempatan tuh ini loh. Oh kayak gini cara memanfaatinnya. Ini Ini bukan harus nyari terjemahannya di KBBI kan ya? mungkin Sebentar. Menarik. Setiap waktu yang kita miliki itu kesempatan gitu aja sih. Jadi kalau misalnya kita manfaatin waktu kita sebaik-baiknya, berarti kita udah manfaatin kesempatan yang kita punya ini sebaik-baiknya. Jadi misalnya kita Asik. bukan berarti kayak wah aku dapat kesempatan sekolah di SMK berarti itu suatu kesempatan ya. Mungkin itu emang juga suatu kesempatan, tapi kayak setiap waktu yang kita lewatin di SMK buat belajar apa aja itu sih yang jadi kesempatan. Kayak misalnya bingung nih, sekarang soalnya lagi nggak sekolah ya. Oh iya, besok misalnya aku akan belajar bab baru, berarti itu kesempatan aku untuk mempelajari hal baru. Ya kayak gitu sih. Semoga bener ya, semoga menjawab. Betul betul. benar. Bener itu. Aku pengen ngomongin ini nih Tam, tapi keluar dari tema itu, ngomong soal pendidikan. Karena kan aku berkecimpung di dunianya sekarang. Ada saran nggak sih sebenarnya gimana sih ngebawa arah pendidikan ini biar lebih baik? Ya. Atau berkaca dari pendidikan di luar lah, Nah, menurutmu? sebelumnya kita tanya dulu Pak, pandangannya Kak Tanti ini terhadap pendidikan sekarang tuh gimana sih? Ya kayak gitu deh. Pendidikan Mungkin sekarang. asal banget sekarang itu akses teknologinya sih, jadi kayak semacam informasi apapun yang kita butuhin jadi lebih gampang gitu kan. Ibarat kita mau belajar sumbernya bisa di mana aja, mau cari misalnya dia ada pelajaran matematika, wah bingung sama rumus A gitu kan, itu nyarinya nggak mesti tanya guru aja atau nggak mesti baca buku, tapi bisa juga cari di internet, bisa juga diskusi di Discord gitu kan, buka server di Discord, tanya sama teman-teman yang dari dalam atau luar negeri. Anaknya tuh seperti itu sih. Jadi kalau emang niat belajar, kayaknya kerasa medianya sekarang lebih banyak gitu, tinggal gimana orang-orang atau teman-teman termotivasi buat manfaatinnya apa enggak gitu, karena ternyata juga media untuk pengalihannya banyak kayak game-game tadi kan atau media sosial gitu. Tapi sebenarnya tadi enaknya adalah kayak apalagi sekarang ada ruang guru gitu kan. Jadi kayaknya media buat belajar sekarang lebih banyak. Kalau emang niat belajar jadi lebih gampang dapetin ilmunya. Gitu. Apalagi sekarang juga kayaknya pihak kementerian juga mulai bikin undang-undang nggak ada ujian nasional gitu ya. Jadi ibaratnya kayaknya juga emang di beberapa sekolah juga ujian tuh ada yang dibantu gurunya, ada yang nyontek sama temennya. Jadi kayak nilainya juga nggak bener-bener jur gitu, nggak bener-bener terukur nih. Mungkin dengan nggak ada ujian nasional juga teman-teman jadi jelas keukur kemampuannya gitu sih. Dan buat guru-gurunya mungkin supaya lebih update informasi dan update teknologi juga, jangan sampai kayak nih siswa-siswanya udah pada pakai Discord buat cari informasi buat main game, gurunya juga nggak tahu cara main Discord, padahal di Discord bisa bener. loh buat diskusi, bisa loh buat bikin grup debat, bisa loh buat sharing ilmu, cari-cari sumber-sumber internet atau buku-buku baru, ilmu-ilmu baru gitu kan. Nah, tadi gimana kalau dibandingin pendidikan di luar nih, tadi tadi apa yang kamu sampaikan kan jadi gambaran tuh buat aku. Sebelumnya pandangan aku tuh bahwasanya penting banget buat kompetitif gitu, karena masa-masa aku dulu rasanya pengen banget kompetitif gitu. Nah, dari yang kamu sampaikan tadi tuh logis banget buat aku gitu. Jadi aku rasa sih memang kayaknya kompetitif itu bukan sesuatu yang sama gitu, apalagi kalau kita ngelihat kayak pendidikan di luar kan jauh lebih berkembang daripada di Indonesia ya. Ada saran nggak bagaimana sih sebenarnya eh,
harus menghadapi anak-anak gitu. Nah, biasanya tuh kalau di luar tuh juga mereka kan punya sistem konselingnya bagus ya. Ibaratnya BK itu BK. bukan sekedar buat manggil mahasiswa yang nakal, buat manggil siswa-siswa yang nakal, tapi emang buat bimbing siswa-siswa. Jadi ketahuan nih, ternyata anak ini nih lebih tertarik dan lebih punya bakat lebih di matematika. Oh, ternyata dia nih lebih punya bakat di bidang komputer, punya bakat gitu kan. Jadi akhirnya mereka pun bisa ngaturkan tuh kurikulum yang diajarin tuh apa. Bisa jadi sebenarnya teman-teman yang masuk SMK itu gak bener-bener ternyata tertarik ke pelajaran di SMK. Bisa jadi ternyata mereka tuh lebih banyak yang wah berbakat buat jadi desainer baju. Saya kan Iya benar. nggak sempat lacak gitu. Ya mantap, Alois Diwan. Nah, kok Gema ya? Enggak, tadi ada Alois Biwan on. Masukin mic. Oke. Nah, jadi kan kalau di luar tuh biasanya bimbingan konselingnya itu dari awal siswa masuk tuh udah diukur, udah kelihatan nih potensinya, dan itu tuh dievaluasinya terus-terusan. Jadi di rapot kita itu ibaratnya bimbingan konseling tuh juga selalu mantau, oh anak ini nih nilai komputernya turun terus, berarti dia emang nggak bakat-bakat banget nih di sini gitu kan. Ibaratnya ya udah nggak usah terlalu dipaksain buat dia belajar di sini, karena dia mau dipaksain gimana nggak akan tertarik dan juga nggak akan optimal hasilnya gitu sih. Yang kerasa banget kan biasanya gitu, jadi mereka itu dari SMA udah mata pelajaran itu bisa milih sendiri kayak anak kuliahan gitu. Jadi kayak aku cuma mau belajarnya biologi, bahasa sama matematika aja misalnya kayak gitu. Aku cuma pengen belajar bahasa aja. Biasanya itu mereka udah ada paket-paketannya kayak gitu loh. Jadi nggak semua belajarnya sama. Oh, jadi kurikulum di sana itu nggak kayak di sini ya, yang semuanya itu dipelajarin semua gitu. Ya bener banget. Dan biasanya kalau di sekolah-sekolah internasional yang ada di Indonesia yang berbasis bahasa Inggris, biasanya mereka udah ngadaptasi itu sih. Jadi kayak lebih dibebasin, dan biasanya juga kan mereka kelasnya berpindah. Jadi bukan gurunya yang pindah-pindah kelas, tapi siswanya yang pindah-pindah kelas. Jadi nyari, oh aku jam sekian harus belajar biologi, aku cari kelas biologiku di mana. Oh jam sekian aku harus belajar matematika, oh kelas matematika aku di mana, kayak gitu-gitu. Perasaanku sekolah lebih seru kayak gitu deh. Kenapa? Sekolah lebih seru kayak gitu perasaan. Iya. Ya kalau sistem bimbingan konselingnya bagus, jadi anak-anaknya benar-benar paham yang mau dipelajarin apa, yang dibutuhin dipelajarin apa, biar nanti saat mereka lulus emang benar-benar sesuai potensi dan bakatnya gitu kan. Takutnya kalau misalnya bimbingan konselingnya juga asal-asalan, terus mereka kayak dipaksain aja udah belajar matematika, padahal mereka nggak bakalan keguna juga matematika karena mereka ternyata tertariknya pengen jadi koki kan, kayak gitu-gitu ya. Gitu sih. Asik. Nanti sampaikan ke Bisa. tapi saya dimarahin sih kalau aku ngomongin kayak gini. Iya pak, pasti. Karena suatu perubahan itu pasti nggak diterima dulu. Apa-apa nih? Enggak sih, kalau aku ngerasanya sih kayak dari sistem pendidikan sekarang kita juga udah mulai mengarah ke sana gitu kan. Iya benar, Menteri. Beberapa sekolah juga udah mulai ada beberapa kurikulum yang dilebur atau mulai dikurang-kurangin, ibaratnya kayak gitu kan, perubahan nama juga gitu ya. Ibaratnya kan kalau dulu kan kayak biologi, kimia itu jadi satu pelajaran IPA, terus sekarang udah dipecah-pecah gini-gini gitu kan. Jadi kayaknya lebih fokus juga ke ketertarikan siswanya gitu sih. Cuma karena kita negara berkembang jadi susah juga kalau buat nerapin dikhususin kayak gitu, karena itu berarti kita bakal butuh banyak kelas, butuh banyak tenaga pengajar, yang itu tuh agak susah sumber dayanya kan, gitu aja emang kalau kita tantangannya. Baik. Ini kayaknya Albas Iwan mau nanya ini kayaknya. Coba kita dulu suaranya. Baru masuk. Ya baik, ada yang mau ditanyakan? Tapi sebelum itu ada kayaknya perang dari Mila. Kak, kembali ke waktu. Dari kedua tadi motivasi yang barengi kita dan uang. Ada 10 menit lagi ya, Tan. Rambut aku
Ya mungkin diarahin lagi sih, kayak ngomongin waktu dan peluang itu kan kayak yang dipengenin apa gitu, yang dipengenin apa. Observasi ke diri sendiri. Iya, karena kalau nggak punya keinginan ya Susah udah untuk sih, disiplin. ya nggak bakal ada motivasinya gitu kan. Benar. Gimana Pak Jem? Oke. Jadi sebenarnya motivasi itu bangun dari diri sendiri. Eh, Emang Aku dulu BTW dulu jujur aja ya, kalau dulu kita waktu kecil kan kita punya cita-cita tuh, ya nggak tahu kamu ya. di dokter misalnya, atau aku jadi astronot, atau itu Alwas Biwan mau jadi apa, Power Ranger kan. Nah tapi sekarang seiring berjalannya waktu, ini mohon maaf ini di luar sedikit dari topik, tapi sekarang seiring berjalannya waktu itu kita kayaknya banyak deh perubahan cita-cita, perubahan sudut pandang, makin kita ngebuka wawasan kita terhadap dunia luar. Aku sendiri sekarang cita-citanya sih udah berubah, dari dulu pengen jadi astronot, sekarang pengen jadi orang biasa aja. Sekarang ngeliatin kayaknya jadi sulit gitu, jadi orang-orang yang terkenal gitu sulit rasanya, jadi kayaknya enak jadi orang biasa aja. Nggak sulit kali jadi orang terkenal, tinggal bully aja itu sini kita Mirjani terkenal Anjay. bentar. Bisa jadi terkenal mungkin mudah, tapi jadi terkenal memegang, jadi terkenal Terkenal dengan yang baik. contoh KK dia terkenal kan, tapi Nggak tahu dia ya cara nggak bersikap. tahu caranya gimana bersikap jadi orang yang tetap susah. Nah, ya. Nah ini Alwas Biwan nih pasti punya pertanyaan. 10 menit ya. Kita tunggu nih pertanyaan Ya. terakhir berarti nih. Iya pertanyaan sambil nunggu ya Tan ya. Jadi kamu prepare buat pertanyaan buat anak-anak, buat boleh kuis atau pilih pertanyaan tadi boleh, nanti kamu pilih 2 orang dari semua itu, ada hadiah dari Pak Jen. Pusat 10K buat per orangnya gitu, buat 2 orang. Kamu nanya boleh, kamu bikin pertanyaan atau kasih challenge juga boleh. Itu pertanyaan always dia. Jawabannya sih simple. Belajar. Jadi emang belajar kayak ditargetin nih, misalnya sehari berapa jam, oh sehari 2 jam, sehari 30 menit. Ada tuh karena kalau misalnya kita udah kebiasaan main HP ya, daripada main game, ada tuh aplikasi namanya Duolingo tuh khusus buat bahasa. Kayak di setting, oh aku pengen belajar bahasanya 1 jam, aku pengen belajar bahasanya 30 menit. Itu bisa ditargetin kayak gitu, karena maupun kita ikut kursus itu juga mereka pasti akan targetin jam. Oh seminggu kamu harus belajar sekian jam bahasa Inggris. Karena dengan semakin banyak jam, semakin banyak waktu yang kita habisin, berarti akan semakin banyak kosakata. Ya ampun, aku udah ngantuk. Ada semakin banyak kosakata yang kita punya, itu yang bikin bahasa Inggrisnya jadi lebih cepet gitu sih. Jadi kalau aku sendiri mungkin karena terbilang telat belajarnya, jadi sempat intensif ya, sehari paling nggak itu 12 jam. Sehari benar-benar 12 jam benar-benar intensif, mau dari makan, dengar berita, dengar musik, atau baca buku, itu semua harus berbahasa Inggris. Itu selama 12 jam. Mau interaksi sama satpam, mau makan di restoran pakai bahasa Inggris, nggak tahu malu pokoknya pakai bahasa Inggris, itu 12 jam. Tapi buat teman-teman yang masih ibaratnya sekarang masih ada waktu, masih sekolah, mungkin bisa mulai kayak 2 jam, atau paling gampang banget 30 menit tuh. Duolingo sendiri udah buktiin 30 menit sehari itu cukup buat belajar bahasa baru, kayak gitu sih. Asik. Atau misalnya tuh mulai juga yang gampang-gampang tuh kalau nonton film, kan ada tuh teksnya tuh di bawahnya, coba deh teksnya dimulai pakai yang bahasa Inggris, meskipun nggak paham tapi kan ngelihat mimik wajah orangnya biasanya itu kita paham tuh maksudnya. Itu secara langsung di otak kita tuh kita udah mulai mengingat gitu. Dan kalau misalnya kita dengerin lagu bahasa Inggris, cobain tuh dinyanyiin bener-bener pakai lirik bener ya, jadi kita tahu, oh ketika kita baca kata ini ternyata itu ngucapinnya kayak gini. Meskipun kalau di nyanyian juga kadang mereka agak ngaco-ngaco, tapi itu juga lumayan membantu gitu sih. Kan gampang banget tuh ya.
grammar penting nggak di luar? Nah, Kalau misalnya kita bilang buat bekerja sama buat belajar, jelas penting banget. Tapi kalau misalnya cuma buat interaksi sama di sekeliling kita nggak seberapa sih. Biasanya karena mereka juga orang-orangnya lebih pengertian. Kayak misalnya kita di sini tiba-tiba dengar orang ngomong bahasa Indonesia berantakan, kan sebenarnya kita paham-paham aja ya gitu. Siap. Tapi kalau misalnya kita udah nulis buku atau nulis status, jangan sampai tuh pakai bahasa yang berantakan, ntar dibully sama netizen. Oke, oke Tan. Eh, ini kan udah habis lah waktunya buat ngobrol. Jadi sekarang kamu mau ngasih pertanyaan ya buat teman-teman atau challenge gitu, nanti kamu pilih 2 orang yang menang, atau misalnya kamu mau pilih aja dari pertanyaan tersebut, pertanyaan-pertanyaan yang tadi yang bagus, kita bakal kasih. Ini harus hari ini banget ya, bisa nggak tuh kalau misalnya kayak challenge-nya dalam seminggu ke depan atau 3 hari ke depan, siapa yang download forest dan hutannya paling banyak, paling pohonnya paling banyak, mungkin kayak gitu. Atau misalnya siapa yang download Duolingo tapi waktu belajarnya lebih banyak, bisa nggak kayak gitu-gitu? Karena yakin nih semua pada mainan aplikasi nih, mainan HP nih yang ada di Discord. Kayaknya Madit dulu, gimana Dit? Bisa kagak? Jadi sekarang hadiahnya kembali ke Pak Jem aja, jadi udah bukan aku yang pasti. Challenge aku kira-kira berupa kayak gitu. Jadi kalau misalnya Pak Jem kan ini acaranya tiap minggu ya, bisa jadi minggu depan dicek nih, siapa nih yang bisa screenshotin aplikasi kamu udah belajar bahasa berapa jam, aplikasi kamu udah nanam pohon udah sampai berapa banyak, mungkin kayak gitu ya. Bisa juga. Apa sih nama aplikasinya Dit? Forest. Itu Forest. jadi di Forest itu kita ngatur sehari itu kita pakai HP itu berapa jam. Jadi misalnya kita setting 120 menit, ya udah pohon kita segitu. Oh iya, oke. Karena Oke, bisa. pohon Shopee. Oke deh. Oke, udah kalau gitu nanti jadi tantangannya challenge kita rubah gitu ya, karena permintaan dari Tanti juga. Jadi buat anak-anak yang masih mau lanjutin challenge-nya dari Tanti adalah download aplikasi Forest, Forest ya. Atau Duolingo. Duolingo. Kita pernah download Duolingo, itu bayar juga. Nggak berbayar. Ada yang berbayar kursusnya? Enggak, gratis aja. Itu kalau berbayar tuh kalau yang pengen dapetin nyawa banyak-banyakan biar sehari bisa kalau bikin salah diulang-ulang. Tapi sebenarnya kalau belajar terus sih nggak apa-apa. Oh gitu. Oh, udah hapus tuh, jadi sarap kan. wih, Oke, nah itu dia tantangan dari nanti minggu depan di podcast berikutnya kita bakal coba. coba cek ya, dan supaya lebih menantang hadiahnya bakal dinaikin deh, maksudnya biar lebih keren aja gitu. Jadi nanti tunggu informasi dari Fajar di grup kalian. Download aplikasinya jangan lupa, kemudian minggu depan kita cek pohonnya siapa yang paling banyak manfaat Ayo. waktu terutama di bulan Ramadan ya. Ikutan, aku juga ikut. Kayaknya seru. Di bulan Ramadan jangan ikutin waktunya sama main HP terus, tapi manfaatin buat hal positif. Nah Tan, ini buat menutup nih acara malam nih, aku minta satu hal deh. Boleh bisa nggak pas pamitannya pakai bahasa Inggris tapi accentnya Sepemikiran. Anjay, British. Apa ya? Well, Привет. kalau pakai aksen bahasa Inggris kayaknya nggak bisa karena aku kan orang Indonesia ya. Wih. Jadi pasti aksennya bahasa Indonesia sih. But You just need to give us motivate, Ya, itu. some motivate for us. anu deh, Привет. biar panjang, bikin kesimpulan dikit deh Dan. Pakai bahasa Inggris ada aksen Indonesia. well, that's it, and thanks for listening the podcast. If there is anything to ask, I will still stay here in the Discord server for the next 1 week. Is it allowed? Iya. Boleh nggak? Boleh. Ya, maybe I will. Kayaknya bakal aku coba. Kalau misalnya Pak Jem tadi bilang mau nambahin rewardnya, mungkin aku bisa tambahin challenge-nya juga. Aku bisa bantu kasih reward lagi nanti ke belakangnya gitu sih. Oh, Mungkin kita naikin. oke, dinaikin. Aku bisa tambahin juga gitu kan, tambahin rewardnya. Jadi buat teman-teman yang Duolingo-nya paling tinggi, core belajar bahasanya paling lama,
ntar aku juga bisa tambahin reward. Jadi aku bakal ada di grup ini kalau boleh sampai minggu depan sebelum aku keluar. Tapi kalau diusir ya udah deh pergi. Santai Di santai. grupnya Ini terbuka, ini terbuka. Santai. Ada suatu saat nanti kami bakal undang kamu lagi tapi dengan tema yang berbeda. Ya kalau aku mau ya. Ya, kita bahas ekonomi Tiongkok. Tapi BTW ini harusnya Tanti promosi sih. Ada yang lupa nih dia. BTW Oh iya, kebetulan kan silakan promosi. kebetulan kan orang tua aku punya bisnis pecel Pak Bas di Labangka Barat tuh yang di di Jalur Labangka 2. yang itu, Itu yang enak banget pecelnya. yang kita nggak pernah sempat ke situ. Ya, dan Pak Basnya baik banget. Oke, promosi kan. Ya buat kalian itu tempatnya di dekat SMP 11, sebelah kiri jalan dari arah Babulu. Bangunan Jadi kalau misal ada yang pengen nanya-nanya lebih lanjut bisa datang ke sini gitu. Jadi bisa ketemu langsung kalau kebetulan aku masih ada di sini atau ya hubungin aja di server ini. Oh, Aku oke. masih ada. Oke, thank you. Kurang lebih gitu sih dan makasih buat teman-teman yang udah dengerin, makasih buat Pak Jim yang undang. Oke, makasih Tan. Thank you. Manfaatin waktunya, lakukan yang terbaik gitu ya. Thank you, makasih ya. Masih banyak. Sambil gitu. Jadi makasih buat Tanti yang udah jadi pembicara di podcast kita malam ini, dan makasih juga buat anak-anak yang udah dengerin. Sampai ketemu di podcast kita minggu depan ya. Nanti Dan kita jangan lupa buat dijalanin challenge-nya karena bakal ada seru reward ini. Aku ikut. Ada hadiah buat kalian. Bisa di Forest, bisa di Duolingo. Siapa yang nilai Duolingo-nya paling gede bahasa Inggrisnya, apa ada hadiah dari Pak Jem dan juga Tanti untuk rewardnya. Siapa tahu dapat pecel gratis, mantap banget. Asik. Selama sebulan full. Sebulan mantap. Dan sebelum kita tutup podcast kita pada malam hari ini, Bebas tetap salah aja satu. tetap di rumah, gak usah kemana-mana ya, karena keadaan semakin kurang stabil. Betul. Khususnya. Jadi di rumah aja, manfaatin waktunya di bulan Ramadan untuk ngisi dengan kebaikan dan jangan main HP terus. Manfaatin waktunya sama keluarga karena ini timingnya buat kalian Dekat sama keluarga. dekat sama keluarga, dan manfaatinlah waktunya buat hal-hal seperti itu. Itu aja dari Pak Jeff. Makasih buat semuanya yang udah ada. Install 2 aplikasi itu boleh, atau Salah satunya juga nggak boleh. Bisa di Forest, bisa Duolingo. Nanti kalau yang reward dari kasih mungkin di Duolingo, Pak Jem punya reward masing-masing, nanti di Forest sendiri, Duolingo sendiri, dia nyata United, dan Adit juga bakal ngasih hadiah. Makasih udah semuanya. Pak Jem akhirin podcast malam ini karena udah terlalu malam. Silakan istirahat dan lupa sahur. Kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.